Pemirsa, konser band yang digelar di Stadion Karangbirahi, Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu malam ramai diperbincangkan. Pasalnya, para guru diduga membeli tiket konser menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Konser band di Brebes, Jawa Tengah viral di media sosial. Pasalnya, sejumlah guru sekolah dasar negeri di Brebes mengaku diminta menyisihkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membeli tiket konser. Instruksi membeli tiket didapat dari grup kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Wanasari. Bahkan, kwitansi pembelian yang diduga menggunakan dana BOS beredar di media sosial. Usai viral, sekolah-sekolah tersebut akhirnya mengembalikan dana BOS yang sebelumnya digunakan untuk membeli tiket konser. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes mengecam tindakan sekolah bila masih menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya. Terkait dengan pembelian tiket itu bukan sebuah kepaksaan atau dipaksa gitu kan. Kita tidak memaksa untuk beli tiket itu. Dan saya sampaikan juga kalau membeli tiket itu harus dari anggaran pribadi bersifat personel. Jangan menggunakan anggaran kelembagaan sekolah atau bahkan BOS karena itu. Dalam waktu dekat, Dindikpora Brebes juga berencana mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD maupun SMP di Brebes untuk mengusut kasus ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Siap-siap hadapi lonjakan penumpang jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, PT ASDP Indonesia Ferry Persero menyediakan 222 kapal laut untuk melayani penumpang dan kendaraan. Pada masa Nataru, diprediksi lonjakan penumpang meningkat 4,3%. PT ASDP Indonesia Ferry Persero berkomitmen menyediakan 222 kapal laut untuk melayani warga yang akan menyeberang di 318 lintasan penyeberangan selama libur Nataru. Kesiapan armada dilakukan karena masa Nataru diprediksi peningkatan jumlah penumpang sebesar 4,3% dan kendaraan 8,9%. Untuk tiket kita dapat stimulus dari pemerintah itu sekitar 19% kepada para pengguna jasa, dan ini sudah kita buka mulai dari H-60 dari tanggal 1 November ya? 1 November sampai nanti pada bulan Januari pertengahan, sehingga para masyarakat nanti yang ingin menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru, liburan, ini juga bisa mendapatkan stimulus dari pemerintah sebesar 19%. Peningkatan jumlah kendaraan saat masa Nataru diprediksi mencapai 868.000 unit. Dengan kenaikan terbanyak terjadi pada motor sebesar 15%. Sementara untuk rute yang akan mengalami kepadatan diprediksi terjadi di Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pengguna mobil listrik, untuk berkendara di masa libur Natal dan Tahun Baru kini tidak perlu khawatir. PLN memastikan kesiapan kemudahan SPKLU di jalur utama Sumatera dan Jawa. PT PLN Persero berkomitmen mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional dengan touring siaga kesiapan SPKLU Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di koridor Lampung hingga Surabaya. Program ini jadi wahana uji lapangan, memastikan kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur utama Sumatera dan Jawa. Sekaligus membangun kepercayaan publik perjalanan jarak jauh dengan kendaraan listrik semakin mudah dan aman. Bahkan akhir Desember ini, total 5.800 unit SPKLU akan dibangun. Hal ini sejalan dengan jumlah kendaraan listrik di Indonesia per 24 Juni 2025 mencapai 207.000 unit. Natal dan Tahun Baru 2025 ini kita yakin akan banyak mobilisasi dari masyarakat, khususnya mungkin di beberapa lokasi seperti Jakarta ke arah timur gitu ya. Kami melakukan pengecekan untuk memastikan infrastruktur charging untuk EV ini bisa berjalan dengan baik gitu. Itu salah satunya, kita memastikan kesiapannya, keandalannya, sehingga diharapkan nanti
masyarakat yang akan menggunakan EV untuk perjalanan jauh sudah bisa kita pastikan itu SPKLU ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Menempuh rute dari Lampung hingga tiba di Surabaya, tim PLN lakukan pengecekan menyeluruh terhadap SPKLU. Melalui Gia Touring siaga kesiapan SPKLU Natal dan Tahun Baru, PLN membuktikan bahwa perjalanan saat Nataru akan berlangsung aman, mudah dan siap dijalani. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, geger ular king cobra sepanjang hampir 5 meter didapati di saluran pembuangan air rumah warga di Kuningan, Jawa Barat. Saat evakuasi, ular melawan hingga nyaris melukai petugas. Mantap. Tuh, lalajona dina HP urang teh. Ya, urang nepot di dia buku ge. Seekor ular jenis king cobra sepanjang 4,5 meter menyelinap ke dalam rumah dan bersembunyi di saluran pembuangan air di Desa Kadatuan, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Masya Allah, Allah. Hati-hati, Om. Masya Allah. Lantaran bersembunyi di tempat sempit dan sulit dijangkau, petugas damkar harus membongkar saluran air yang terbuat dari tembok beton. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena king cobra dewasa berwarna hitam pekat itu memberikan perlawanan dan menyerang petugas. Beruntung 4 petugas berhasil menjinakkan ular dan mengamankannya ke dalam karung untuk dibawa ke Mako Damkar. Jenis ular king cobra, untuk evakuasi agak kesulitan karena ular masuk gorong-gorong. Diduga ular king cobra tersebut masuk ke pemukiman untuk mencari makan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri membongkar praktik impor pakaian bekas beromset lebih dari 600 miliar rupiah di Tabanan, Bali. Pakaian bekas diimpor dari Korea Selatan. Ratusan bal pakaian bekas ini disita polisi dari tangan 2 importir pakaian bekas di Tabanan, Bali. Kedua tersangka, Zulkifli dan Samsul, mengimpor pakaian bekas dari Korea Selatan dengan jalur perdagangan ilegal. Beroperasi sejak 4 tahun lalu, omset penjualan tersangka lebih dari 600 miliar rupiah. Dari keuntungan ini, tersangka membeli tanah, kendaraan pribadi, dan memperbesar usaha PT KYM yang bergerak di bidang transportasi bus dan toko pakaian. Melakukan dugaan tindak pidana perdagangan berupa impor barang yang dilarang dalam bentuk pakaian bekas pakai atau yang tidak dalam keadaan baru dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2025 dengan cara melakukan pemesanan barang ke 2 orang warga negara asing, dalam hal ini warga negara Korea Selatan. Selain ratusan bal pakaian bekas, polisi menyita kendaraan milik tersangka, 7 bus hasil pencucian uang, serta aset kedua tersangka senilai 22 miliar rupiah. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang perdagangan dan TPPU dan terancam 20 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. PT MNC Life Assurance atau MNC Life memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan puncak dari rangkaian bulan fintech nasional yakni Mandiri BFN Fest 2025. MNC Life mendukung kolaborasi investasi untuk mendorong pertumbuhan produktif di berbagai sektor. Puncak dari rangkaian bulan fintech nasional yakni Mandiri BFN Fest 2025 mendapat dukungan penuh dari PT MNC Life Assurance atau MNC Life melalui keaktifan Direktur Managing Director Insurance Business Group and Presiden Direktur MNC Life, Risha Dirianti, dalam sesi diskusi investasi tersebut menjadi moderator. Risha Dirianti yang juga menjabat Vice Chairman for Non-Fintech Financial Providers and Digital Economy Ecosystem Aftech menegaskan pentingnya kolaborasi investasi untuk mendorong pertumbuhan produktif di berbagai sektor.
Dan melalui diskusi yang diadakan mengenai co-investing, kami melihat bahwa sinergi antara pelaku industri, regulator, dan investor sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan juga menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Mendiri Bulan Fintech Nasional 2025 yang digelar hingga 11 Desember 2025 ini menghadirkan lebih dari 100 narasumber, 45 booth investasi fintech, 24 sesi edukasi publik, layanan cek skor kredit Slik OJK, literasi anti-scam, pelatihan keamanan digital, hingga sesi konsultasi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.